Jangan hanya karena kemudian kita ingin orang berinvestasi di Indonesia, kita mengorbankan sesuatu yang jangka panjang. Sebenarnya ya justru itu menjadi istilahnya nilai tambah kita. Itu betul. Justru nilai tawar kita ke depan gitu. Jangan dikorbankan gitu. Kita terjebak di dalam suatu ranah yang pengen terjadinya quick yield gitu. Jadi hasil yang cepat. Hasil cepat. Nah, instan ya. Instan pada akhirnya yang namanya korupsi terjadi gitu loh. Nah, jadi janganlah kita kemudian terjebak di dalam sesuatu yang seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara PHD Corner. Diskusi mingguan yang membahas isu-isu terkini dengan narasumber tetap kita, Bang Pumpida Hidayatullah. Bang Pum. Apa kabar? Baik, Bang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka juga ya. Buka, boleh, Bang. Prokesnya udah melalui prokes lah ya. Udah booster juga ya, Bang ya? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah, meskipun sekarang lagi naik nih Omikron. Omikron. Nah itu juga. Ya, kita harus hati-hati tetap. Hati-hati tetap ya. Tapi dengan prokes dan ya pokoknya kita mitigasi resikonya aja. Mitigasi resikonya. Ya. Untuk kali ini kita ngambil isu yang sangat universal ya, global betul. Pemanasan global dengan global perubahan iklim. Iya. Nah, seperti kita ketahui tahun lalu dilakukan konferensi perubahan iklim di Glasgow, dan salah satu poinnya adalah bagaimana kemudian mendorong negara-negara maju dan berkembang untuk peduli terhadap perubahan iklim, karena isu ini sangat serius, Bang ya. Betul. Kalau iklimnya rusak, alamnya rusak, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kita ya kan? Iya. Nah, Abang juga sebagai Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, gimana melihat isu perubahan iklim ini, Bang? Apakah memang hal yang cukup serius untuk dibahas di kalangan kecil, atau ini cuma konsumsi elit, Bang? Ya, memang harus dibahas secara global, mendunia, karena ini bersangkutan dengan planet dengan planet bumi. Betul. Di mana planet bumi itu ya menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau kemudian pendekatan istilahnya regional ataupun per negara gitu, per nationality gitu, itu nggak akan kunjung selesai. Jadi memang harus dibuat satu persepsi yang sama, mindset yang sama di dalam visi globalnya. Nah, memang tidak ada di negara di dunia ini yang kemudian bisa diatur oleh negara lainnya, sehingga kesepakatan ini harus dijaga melalui tatanan tertentu. Nah, makanya diberikan insentif gitu loh. Kalau nggak ada insentif, nggak ada yang tertarik untuk ikutan, ya kan? Nah, jadi kira-kira bagi negara-negara yang kemudian menjalankan program yang namanya katakanlah pro terhadap perubahan iklim ini, ya tentu dia akan mendapatkan insentif yang namanya biasanya dinamakan dengan carbon credit gitu. Nah, nanti bagaimana kemudian mekanismenya, ya silahkan masing-masing negara mengatur. Nah, Indonesia di dalam hal implementasi ini saya melihat masih agak keteter sebetulnya. Harus terjadi satu perubahan mindset yang sangat serius di dalam menyikapi ini, karena ini bukan sekedar isapan jempol belaka ya. Kalau kita lihat yang namanya salah satu ancaman ataupun threat daripada risiko global itu, yang paling tinggi itu salah satunya adalah ekstrim, maksudnya ekstrim weather ya, jadi cuaca ekstrim gitu ya. Nah, kalau cuaca ekstrim ini menjadi risiko yang paling tinggi di dalam konteks global, penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya ini salah satunya adalah karena perubahan iklim ini gitu, yang kemudian menyebabkan terjadinya keanehan-keanehan di dalam konteks kita mengkategorisasi gitu ya, yang namanya cuaca, iklim dan lain-lain. Kalau dulu
Ya, kita tahu lah negara tropis karakteristiknya begini, negara subtropis karakteristiknya begini, di kutub utara seperti itu, di kutub selatan seperti ini. Ternyata sekarang udah berbeda jauh, gitu ya. Kemarin saya juga kaget di Sahara itu ternyata turun hujan es. Nah, coba. Nah kan itu hal yang buat kita 10 tahun lalu kayaknya luar biasa aneh. Tapi sekarang kejadian. Ya, belum sekarang maraknya terjadinya badai di mana-mana, ya kan? Kemudian juga macam-macam gitu ya. Kadang-kadang di daerah yang kecepatan anginnya tinggi sekarang turun. Di daerah yang biasanya tidak ada angin, tiba-tiba kecepatan anginnya naik. Wah, ini kan sesuatu yang sebenarnya harus disikapi dengan secara serius gitu. Karena ya kita semua tahu lah bahwa ini memang adalah keinginan yang Maha Kuasa gitu, act of God gitu. Tapi kan bukan sekedar kita sebagai manusia kemudian tidak bisa mempunyai satu basis kegiatan antisipasi untuk itu gitu. Nah, saya secara pribadi dari sejak 15 tahun lalu memang sudah tertarik di dunia yang namanya pro terhadap konservasi lingkungan ini. Bahkan salah satu keinginan saya itu ya mendorong yang namanya renewable energy gitu ya. Ya namun tidak mulus kalau di Indonesia ini ya, basis keinginan itu. Karena istilahnya tuh ya tidak hanya infrastrukturnya tapi juga kebijakan-kebijakannya menurut saya pribadi belum kondusif, belum menunjang ke arah sana. Padahal ini kan kita bicara ya istilahnya sesuatu yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan gitu ya. Kehidupan mereka tergantung daripada apa yang kita buat pada saat sekarang ini. Nah, saya rasa Indonesia masih harus lebih progresif lagi. Jadi terjadi akselerasi di dalam konteks pro terhadap perubahan iklim ini. Karena kalau enggak, ya kita akan tertinggal dan akhirnya kita hanya menjadi bagian daripada dunia yang akhirnya cuman jadi pemain kecilnya. Padahal sebenarnya kan kita ini kan katanya paru-paru dunia. Padahal kita sebenarnya hutannya paling gede. Padahal kita sebenarnya adalah negara yang kaya akan apapun dan sebenarnya potensi daripada renewable energy juga luar biasa besar gitu ya. Nah, dengan insentif tadi harusnya kita lebih serius mengejar insentif itu karena nilai ekonominya ada, konservasi lingkungannya terjadi, yang namanya istilahnya mewarisi sesuatu yang lestari, ya, alam yang lestari kepada anak cucu kita pun jadi akan ya menjanjikan gitu ke depannya. Jadi ini sesuatu niat yang sangat mulia kalau kita kemudian serius mengejar ke arah sana gitu. Sebenarnya itu harapan saya. Bang, kalau kita lihat pidato Presiden Jokowi di konferensi perubahan itu kan sangat keras gitu ya. Bagaimana kemudian terjadi keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian alam. Tapi faktanya di lapangan bahkan ibu kota baru sekalipun harus mengorbankan hutan yang begitu besar gitu ya. Udah berapa ribu hektar yang akan dibongkar. Nah, kalau Abang lihatnya apakah ini inkonsistensi atau seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya kita masih terjebak di dalam konteks paradigma ekonomi masa lalu yang mengeksploitasi sumber daya gitu ya. Sumber daya itu memang perlu dieksploitasi, tapi bukan berarti dieksploitasi habis-habisan. Nah, ini nih yang harus dipahami. Sumber daya alam itu harus dieksploitasi dengan cara memikirkan bagaimana kemudian menjadikan sesuatu yang sustainability-nya terjaga. Jadi yang berkelangsungan gitu ya. Jadi bukan cuman kemudian habis begitu aja. Betul. Membangun sesuatu kawasan dari hutan boleh-boleh saja, bukan tidak boleh, sangat boleh. Tapi harus terjadi pertukaran. Intinya di kawasan lain mungkin yang gundul harusnya paling nggak ditanami gitu loh. Ada offsetnya di situ, ada trade-off-nya gitu ya. Nah, harusnya ini lebih jeli pemerintah ke sana. Itu misalnya salah satunya. Yang kedua juga di dalam konteks
penambangan ya. Ya, tambang. Kita ini masih menganut basis penambangan yang dahsyat sekali merusaknya gitu sebenarnya. Padahal royalti yang diterima pemerintah itu relatif nggak ada apa-apanya. Income dari royalti tambang itu dibandingkan dengan income dari cukai rokok itu masih lebih besar cukai rokok. Cukai rokok. Ini kan tragis sekali. Tapi oke lah, saya nggak bicara bahwa cukai rokok itu tidak merusak. Ya, itu juga merusak. Tapi yang jelas kalau sumber daya yang dieksploitir habis-habisan ini, perusakannya bisa sangat panjang dampaknya gitu loh. Nah, kita seharusnya memikirkan ini, gitu. Pemerintah harus memikirkan ini. Nah, paradigma yang baru ini sebenarnya dengan insentif yang ditawarkan cukup menarik. Nah, hanya memang kompleksitasnya bertambah. Ya. Nah, bangsa kita ketika menghadapi kompleksitas kadang-kadang suka nggak mau lah kadang-kadang gitu ya. Karena wah udah rumit, udahlah ribet. Gua nyari bisnis yang gampang-gampang aja, gua nyari duit yang gampang-gampang aja gitu loh. Nah, akhirnya larinya ya terhadap satu kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya tadi merusak, menghabiskan, dan kemudian ya istilahnya jadi meninggalkan kaidah-kaidah konservasi di masa yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Konservasi kan bukan cuma soal manusia dengan alam ya, manusia dengan manusia, hubungan budaya dan yang lain-lain. Makanya kemudian di banyak daerah ada yang namanya kearifan lokal. Tapi atas nama pembangunan kan banyak juga yang dalam tanda kutip terpinggirkan masyarakat, ada terpinggirkan. Contoh yang paling simpel soal makanan, Bang. Kita punya food estate di Merauke. Sementara orang Merauke sendiri makannya sagu gitu ya. Itu kan ada upaya dalam tanda kutip untuk memaksakan sebuah keinginan pemerintah supaya kemudian masyarakat makan nasi gitu kan. Artinya kenapa ini bisa terjadi? Padahal kalau kita bicara soal green economy, kearifan lokal adalah salah satu poin yang paling utama, Bang. Ya. Kita masuk ke ranah yang agak berbeda sebenarnya. Tadi saya kasih komen juga ya, di dalam konteks itu sebenarnya masuk ke isunya ketahanan pangan, walaupun pada dasarnya yang namanya penanaman kembali dalam bentuk katakanlah namanya food estate dari bekas-bekas tambang yang istilahnya sudah terlanjur sudah dikeruk gitu ya. Daripada kemudian menjadi tanah tandus yang tidak bisa dimanfaatkan, memang harusnya diberdayakan di dalam konteks yang lebih bermanfaat. Salah satunya memang bisa dalam program yang namanya food estate. Nah, tapi kita juga harus jeli tadi, kearifan lokal itu menjadi pertimbangan. Nah, kalau kita paksakan kemudian menanam sesuatu yang kemudian pemasarannya akan menjadi sulit di daerah itu, ya itu menjadi suatu upaya yang agak salah kaprah gitu kan kira-kira. Ya harusnya walaupun Indonesia ini NKRI, tapi kan persoalan logistik itu menjadi satu persoalan tertentu karena kita negaranya luas sekali. Kalau kita negara kecil nggak ada masalah itu, mau nanam apa di mana dan lain-lain, karena jarak pengirimannya itu dekat, biayanya hampir dibilang minim gitu. Tapi kalau ngirim sesuatu dari Papua ke Jawa atau dari Papua ke Sumatera lah lebih jauh lagi, itu kan biaya akan bertambah. Nah, competitiveness daripada biaya harganya akan jauh berbeda dengan yang di lokal. Nah, ini yang selalu saya tanamkan bahwa basis kearifan lokal itu yang harus dibangun. Nah, cuman kalau misalnya pemerintah memang memiliki satu strategi tertentu di dalam konteks skala ekonomi yang lebih besar, mungkin bisa aja dimanfaatkan seperti itu. Karena yang namanya misalnya beras gitu, beras itu demandnya bertambah terus gitu. Nah, supply-nya yang kurang. Daripada kita import, mendingan kita datangkan dari Papua juga nggak ada masalah. Sebenarnya nggak ada masalah juga gitu. Yang penting pemetaan antara supply dan demand. Kalau dalam istilah keren itu supply chain-nya itu sudah di-manage, dan kemudian ditata dengan baik, ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Yang saya mau underline kan bukan soal hanya pangan sih Bang sebenarnya, tapi kemudian konservasi yang berbasis dengan kearifan lokal. Saya kemarin habis dari Ujung Kulon,
Tapi banyak kemudian masyarakat lokal itu yang beralih fungsi menjadi pekerja di tambang karena secara ekonomi kuat. Padahal itu merusak, ya kan? Padahal di sisi lain mereka punya kawasan konservasi yang namanya Ujung Kulon dan mereka jadi penonton. Jadi tidak ada partisipasi masyarakat ketika pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan konservasi. Nah itu gimana, Bang? Pemerintah oke lah, mereka mengklaim saya sudah menyertakan publik dalam pengambilan kebijakan A, B, C, D. Tapi kan faktanya di lapangan yang kita temui kan nggak sedemikian. Ya ini memang harus zamannya sudah berubah ya. Zamannya sudah berubah. Kalau kita menganut satu persepsi demokrasi yang benar, tidak hanya di dalam konteks penentuan siapa yang akan berkuasa demokrasi itu, tapi juga dalam konteks kebijakan, bahkan di dalam konteks ekonomi. Nah, jadi kalau hanya kita bicara pemilihan kepala daerah ataupun presiden sekalipun begitu ya, ah itu udah oke lah, kita udah demokrasi, ya, udah demokratis sekali gitu. Tapi kalau bicara ekonomi, nah ini belum nih. Nah, karena tadi kalau ada istilah potensi alam ataupun potensi sumber daya alam di situ, apakah masyarakat di situ bisa mengenyam? Nah gitu dulu kan mintanya. Ya, betul. Apakah masyarakat di sekitar situ bisa menikmati, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan manfaat yang real gitu kan? Nah itu dulu. Karena ya ibaratnya begini. Sekarang sih udah berubah ya, tapi di beberapa 10 tahun lalu misalnya, itu kan sangat ironis gitu, di daerah yang kaya dengan energi seperti katakanlah di Riau ataupun di Kalimantan Timur, itu kan kaya dengan energi. Betul. Tapi listriknya biarpet gitu kan ironis sekali gitu kalau terjadi seperti itu. Nah sekarang udah berubah. Nah intinya harusnya alamnya juga rusak, Bang. Nah, alamnya udah rusak. Nah, harusnya kan justru terbalik kan. Mereka harus yang bisa menikmati katakanlah lebih, walaupun nanti distribusinya boleh ke seluruh manfaatnya itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia boleh. Tapi ini kita harus punya keberpihakan di dalam konteks ini. Jadi seyogianya yang namanya keterlibatan publik, keterlibatan masyarakat di dalam berbagai lini dan sektor itu harus ada. Paling tidak manfaatnya bisa terasa oleh mereka. Jadi suatu pemerintahan yang relevan ke depan gitu ya, itu memang yang pada dasarnya akan melibatkan basis-basis pemikiran pengambilan kebijakan dan problem solving yang melibatkan pendapat orang banyak. Nah sebenarnya mekanisme ini bisa dipakai dengan cara pendekatan misalnya design thinking ya. Design thinking itu adalah satu pendekatan manajemen sebetulnya yang melibatkan banyak orang, tapi bisa mencapai satu solusi di mana semua orang happy dan semua orang tidak merasa ditinggal gitu ya, dan solusinya bisa diterima oleh mereka semua, kira-kira gitu. Nah ini mulai berkembang, bahkan saya perhatikan di kalangan anak-anak milenial ini mulai diimplementasikan style manajemen seperti itu. Nah, kalau kita mau serius, nah di ranah kekuasaan pun ini seyogianya harus bisa dimainkan. Di ranah politik, kalau ini bisa terjadi di satu tatanan parpol misalnya, wah ini keren sekali gitu sebenarnya. Kita bisa mendesain satu peradaban baru di dalam konteks kehidupan manusia ke depan gitu sebenarnya. Ini bahkan di negara-negara yang sudah maju pun ini belum terimplementasi dengan baik. Nah, itu sebenarnya yang harusnya terjadi saya rasa ya. Dan kembali kepada masalah konservasi, sebenarnya challenge-nya begini, angka yang harus istilahnya disandingkan gitu, dibandingkan. Itu adalah angka yang kemudian antara kebutuhan manusia di dalam berbagai macam konteks tadi, energi, pangan, dan lain-lain gitu ya, dengan kemudian berapa banyak ya konservasi lingkungan yang sudah kita lakukan gitu. Artinya nggak mungkin juga kita nggak istilah Indonesia ini kemudian menjaga hutan misalnya, tapi masyarakatnya kelaparan, kan nggak mungkin juga gitu loh. Nah angka ini yang harus disandingkan, yang kemudian
harus terjadi satu apa namanya, katakanlah balance ya, di mana benang merah ketemu. Oh, di angka seginilah yang harus kita jaga terus, keseimbangannya. Nah, ketika tadi balance itu, insya Allah terjaga itu, konservasi itu akan terjadi. Keseimbangan. Yakin dengan adanya Omnibus Law akan terjadi keseimbangan. Bahkan dalam beberapa kasus kan AMDAL saja di bypass. Ya, kalau ditanya yakin dengan adanya Omnibus Law, saya termasuk yang banyak mengkritisi yang namanya Omnibus Law itu ya. Dan ternyata sekarang kan diminta direvisi oleh MK kan. Ya, kalau dilihat secara apa namanya istilah global saja, niatnya baik sebenarnya Omnibus Law itu, niatnya saja baik. Tapi kemudian di dalam konteks mikronya, itu di dalam konteks implementasinya juga, ini banyak pihak-pihak yang terzalimi, sebenarnya sektor-sektor yang terzalimi. Salah satunya isu lingkungan itu, dan memang ini harus menjadi concern semua pihak gitu. Nggak boleh main-main lagi kita. Jangan hanya karena kemudian kita ingin orang berinvestasi di Indonesia, kita mengorbankan sesuatu yang jangka panjang. Sebenarnya ya justru itu menjadi istilahnya nilai tambah kita. Itu betul. Justru nilai tawar kita ke depan gitu. Jangan dikorbankan gitu. Saya sebenarnya cukup senang ketika Presiden Jokowi menutup ekspor batu bara. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada salah satu menteri yang kemudian membuka kembali keran itu. Kalau kita bicara soal keadilan, kita bicara soal keseimbangan, kan itu sebenarnya kita yang punya batu bara nih Bang. Ngapain juga kita yang jadi mau ngemis-kemis ke orang gitu ke negara lain. Iya betul juga. Tadi keseimbangan itu, angkanya itu yang harus dibalance tadi gitu ya. Ekspor batu bara bukan sesuatu yang haram. Tapi juga jangan sampai kemudian kebutuhan energi di dalam negeri kurang, kan kira-kira gitu. Betul. Tapi juga kemudian jangan sampai merusak tatanan produksi, karena tatanan produksi juga menjadi penting karena penyerapan tenaga kerja juga. Jadi kita harus melihat persoalannya secara lebih holistik dan lebih sistemik gitu ya. Karena kalau kita lihat satu demi satu dan kemudian terpecah-pecah, ya dampaknya tidak akan bisa kita simpulkan dengan baik gitu. Iya, kayak kasus inilah sawit kita harganya sampai 14.000 di kita ya. Sementara Malaysia yang juga sama-sama produsen sawit besar, dia bisa ditekan harganya. Nah ini kan ironi Bang, negara ironi kita ini Bang. Ya itu dia, jadi sebetulnya gini, kadang-kadang kita sebagai bangsa gitu ya, kita terjebak di dalam suatu ranah yang pengen terjadinya quick yield gitu, jadi hasil yang cepat. Instan. Padahal sebenarnya yang namanya hasil yang cepat itu pasti nanti ranahnya ranah yang selalu berhubungan dengan katakanlah shortcut gitu, katakanlah bypass, katakanlah pada akhirnya yang namanya korupsi terjadi gitu loh. Nah jadi janganlah kita kemudian terjebak di dalam sesuatu yang seperti itu. Seyogyanya kita sebagai orang-orang yang cerdas, yang mempunyai katakanlah keberpihakan lah ya terhadap negara ini dan cinta terhadap tanah air ini, kita harusnya menjaga itu semua. Dan kita jangan jual murah lah. Ya kan sampai saat ini masa kita masih menjual bahwa tenaga kerja kita murah gitu. Harusnya kan kita menyampaikan kepada investor itu tenaga kerja kita ini profesional gitu kan, produktivitasnya tinggi gitu kan, skillnya sudah mumpuni gitu kan, kira-kira gitu. Nah upaya ke arah sana yang harus diupayakan gitu. Nah bagaimana kemudian kita menata basis katakanlah struktur income-nya, struktur kesejahteraannya, itu kemudian harus di elaborasi di dalam pemikiran yang sama gitu. Bang, kalau ngomongin soal konservasi, banyak pihak juga yang mengedepankan pendekatan pariwisata sebagai salah satu pilarnya. Jadi bukan hanya soal bisnis ekstraktif, nggak cuma soal sawit, nggak cuma soal yang merusak gitu, tapi pendekatannya di pariwisata. Di tengah pandemi seperti sekarang ini banyak yang mati Bang. Nah, Abang ngelihatnya gimana? Apakah pariwisata masih tetap menjadi pilar konservasi atau seperti apa?
pariwisata di kita justru malah belum menjadi pilar konservasi dari dulu. Justru basis pemikiran pariwisata di kita tuh masih pemikiran developmentalis ya. Jadi yang ditawarkan itu adalah pariwisata yang sebetulnya sudah terbangun. Jadi ngebangun satu resort, ngebangun satu, jadi pembangunan gitu pariwisata. Padahal sebenarnya mindset pariwisata itu bisa juga ke arah sesuatu yang lebih alami, gitu kan. National Park di misalnya di Kenya gitu kan, itu kan nggak dibangun, memang satu apa namanya, fasilitas oke lah, pos oke gitu, paling tapi jalannya saja, tapi nggak dibangun hotel-hotel yang kemudian merapat dan mewah dan lain-lain kan, seperti gitu, yang ada di Celetuh ya. Artinya maksud saya begini, maksudnya adalah orientasi kita itu sebenarnya masih di dalam konteks paradigma yang tadi gitu, menawarkan sesuatu yang sudah dibangun gitu. Padahal sebenarnya pariwisata itu luas. Ya. Kalau kita lihat sekarang yang namanya travel vlog gitu ya, travel vlog itu sudah larinya ke nyari daerah-daerah yang benar-benar pure gitu, yang benar-benar pure alami, yang belum pernah mungkin diinjak manusia gitu ya, yang jarang orang datang, yang katakanlah di situ masih banyak apa tuh namanya suku-suku yang aslinya gitu ya, yang seperti itu kan, yang banyak yang didatangi gitu. Nah, kenapa kita nggak mulai di dalam konteks konservasi tadi gitu? Nah, tadi Ari udah nunjukin gitu bahwa pilarnya bisa dibangun dari situ. Nah, memang kalau daerah terpencil, sukunya masih apa namanya asli gitu kan, biasanya akses ke sananya belum ada jalan. Nah, ini harus dirapi-rapikan infrastrukturnya tadi. Tapi bukan kemudian berlomba-lomba buat hotel mewah, kemudian merusak alam di situ dan lain-lain gitu. Kecenderungan, karena menurut saya ada dua mainstream daripada turis ya. Turis yang memang mau enjoy, relax gitu, nah itu boleh larikan ke yang basis-basis development tadi gitu. Tapi kalau yang konservasi, ini yang mau adventure, jadi silahkan aja. Kita harus nyadain dua-duanya, tentunya dengan baik, ya, dengan informasi yang lebih luas, dan dengan yang paling penting di dalam konteks pariwisata juga keamanan sebenarnya. Keamanan itu tidak hanya dalam konteks keamanan secara pertahanan dan keamanan, perlindungan, tapi juga ya kalau ada satu daerah yang sangat alami gitu ya, kemudian seseorang itu harus mendaki gunung dan jadi berbahaya, nah, itu harusnya di safety-nya gitu maksudnya. Itu harus diingatkan gitu. Paling tidak dikasih petunjuk-petunjuk jalur yang lebih aman. Betul. Jangan dia nyasar nanti, kemudian hilang, itu jadi persoalan baru lagi. Gitu kira-kira seperti itulah maksudnya. Ya, mudah-mudahan konservasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal dan yang lain-lain bisa menjadi poin untuk kita melakukan pembangunan, Bang. Karena tanpa ada itu semua, saya pikir ya hasilnya pasti akan destruktif. Ya, masa depan bumi kita juga jadi bermasalah. Selanjutnya kita akan pindah ke Mars juga kali ini. Ya, sayangnya kan begini, sayangnya pada saat ini di dalam konteks basis perlombaan politiknya ini didanai oleh kaum-kaum developmentalis yang mau quick yield tadi. Itu. Yang merusak juga. Kira-kira seperti itu. Oke, Sobat Kedai-Pena, menarik sekali pembicaraan dengan Bang Puminda Hidayatullah soal konservasi pariwisata industri, dan dalam konteks green economy bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan kita. Mudah-mudahan para pengambil kebijakan bisa lebih bijak dalam kemudian menentukan peraturan, menentukan blueprint dan yang lain-lain. Saya kira sekian, Bang, pembicaraan kita untuk tema kita kali ini. Akan kita lanjutkan di tema kita selanjutnya ya, Bang ya. Siap. Jangan kemana-mana. Mantap.